Halo semuanya, perkenalkan kembali, nama saya Wira. Ini episode recap ya, jadi kita mau review materi dari episode ke-0 sampai episode ke-10. Tentunya karena nanti kita sudah mau masuk ke materi yang lebih panjang lagi, yaitu kita mau bahas analisa ya. Dan sebenarnya ada sedikit kejutan juga nanti di akhir dari video ini. Oke, kita lanjut dulu. Sebelumnya, poin-poin materi yang mau saya sharing itu ada sekitar 6 ini. Waktu itu belum ada kepastian ya, apa saja yang mau saya bahas. Tapi kurang lebih memang materi-materi ini. Saya sudah banyak sharing tentang trading mindset, sama risk dan money management ya. Walaupun memang masih banyak yang bisa dibahas di 2 poin ini, tapi secara umum poin-poin pentingnya sudah saya sampaikan. Perlahan akan saya sisipkan kembali tambahannya di materi-materi selanjutnya, karena memang kalau belum belajar yang materi selanjutnya ini susah mau bahas topik tertentu gitu. Oke, review sedikit tentang episode pertama. Kita belajar tentang saham itu ternyata merupakan instrumen investasi yang berisiko tinggi. Kemungkinan besar kita bisa mengalami kerugian gitu ya, sehingga tidak cukup kalau kita terjun saja tanpa belajar. Sehingga salah satu poin penting yang harus diingat adalah hanya gunakan uang yang dingin ya. Jangan menggunakan uang pinjaman atau mengelola dana orang lain padahal misalkan belum siap gitu untuk trading di instrumen yang berisiko tinggi gitu. Bisa jadi lebih cocok di instrumen yang lebih berisiko rendah seperti deposito atau reksadana. Kemudian kita harus memastikan bahwa kita memiliki statistical edge gitu ya terhadap market. Itu sudah dibahas. Silahkan kalau teman-teman yang mau review, cek saja video episode pertama. Dan statistical edge ini dibahas sampai episode-episode kedepannya ya. Bagaimana cara kita untung di market? Maka prinsipnya adalah profitnya harus lebih besar dari loss. Selalu ada yang namanya loss dalam berbisnis atau berdagang gitu ya. Sehingga jangan kaget kalau pada saat trading di saham mengalami loss gitu. Itu hal yang wajar. Tapi pastikan saja kita belajar untuk profitnya lebih besar dari loss. Caranya gimana? Ada 2 cara secara umum. Dan itu memanfaatkan koin yang berat sebelah sama nego rewardnya. Itu yang sudah kita bahas di episode kedua. Di episode ketiga kita fokus ke memanfaatkan koin yang berat sebelah. Itu maksudnya gimana? Ternyata ada masa-masa tertentu market itu bersifat positif sum game. Ada saat-saat tertentu orang menarik uangnya keluar dari market dan sehingga market turun terus. Itu market bersifat negatif sum game dari segi aliran dananya. Dan ada saat dimana sebenarnya market bolak-balik saja gitu ya. Bolak-balik saja. Masing-masing dari kondisi ini kita sebut sebagai tren gitu ya. Dan masing-masing tren ini ada yang dapat kita manfaatkan. Ketika trennya bullish atau uptrend, maka trend is your friend until it bends, sampai akhirnya dia berbelok. Itu bukan kawan kita lagi. Kalau dalam kondisi market yang bearish atau turun, downtrend, kita jangan dilawan ya marketnya. Karena sebenarnya bisa mencari keuntungan, tapi ya bukan hal yang mudah gitu ya, bukan hal yang mudah. Seringkali kita akan mengalami kerugian. Kalau di kondisi yang sideways atau cuman bergerak di antara 2 harga, maka don't fiddle in the middle. Jangan main di tengah-tengah karena nanti teman-teman cuman dikocok-kocok saja ya, dibawa naik, bawa turun gitu. Tapi tentunya ada strateginya, kita bisa trading di bagian atas atau bawahnya. Itu belum kita bahas memang. Oke, itu review episode 3. Next, di episode keempat kita belajar bahwa ada yang namanya nego reward gitu. Jadi berbeda dengan kondisi lain, di trading saham itu kita diperbolehkan untuk menentukan target keuntungan kita. Artinya kita boleh nego ya, itu boleh banget gitu. Ternyata itulah kita mengenal sebuah konsep yang namanya profit expectancy ya. Dan ujung-ujungnya ternyata win rate itu nggak gitu penting. Win rate yang rendah sekalipun masih bisa untung di saham. Win rate yang tinggi tentu bisa untung, tapi dengan catatan juga profit expectancy-nya harus positif gitu. Jadi kita sebenarnya nggak perlu banget gitu ya, win rate-nya itu 98% yang mandraguna gitu, yang sakti gitulah, selalu benar gitu. Sebenarnya nggak perlu. Bahkan win rate 35% saja pun, asalkan kita nego
hadiah atau reward kita lumayan besar, contoh di sini 1:3 ya, kita pun perlahan modalnya akan bertumbuh. Dan itulah yang informasi penting yang disampaikan di episode keempat. Silakan cek untuk lebih detailnya di sana. Kita bahkan sudah tes sendiri ya waktu itu di episode 10. Pada saat kita belajar membuat plan, kita merasakan sendiri kekuatan dari risk reward gitu. Kita mengharapkan rewardnya itu 2,5 kali lipat dari risiko, dan ternyata efeknya nextnya kita rugi berkali-kali ya. Kita mengambil trading yang sedikit berisiko gitu, harga udah terbang tinggi masih kita ambil, terus kita rugi, cut loss, tahu-taunya modal kita nggak kenapa-kenapa karena kekuatan dari profit expectancy, kekuatan dari risk reward gitu ya, risk reward. Jadi silakan review itu di episode keempat ya. Itu salah satu konsep yang menurut saya harus dipahami kalau memang teman-teman mau portonya bisa bertumbuh gitu ya. Oke, tapi bagaimana dengan actionnya? Konsepnya kita udah dapat, mindsetnya sudah dapat, tapi bagaimana caranya kita tidak melawan tren? Bagaimana caranya kita mendapatkan profit expectancy yang positif? Dan itu kita fokus ke 4 pilar ini gitu ya. Itu kita bahas di episode kelima gitu. Bahwa ada yang namanya psikologi, risk dan money management, analisa, dan keberuntungan ya, luck. Ada sedikit faktor nasib di sana. Bukan berarti di sini saya kasih beberapa porsinya. Ini waktu itu saya ceritakan porsi persennya ini menurut pendapat saya gitu ya. Tapi sebenarnya yang penting semua pilar ini harus saling bersinergi gitu ya. Kita butuh semuanya. Jadi kita akan pelajari itu satu persatu. Untuk yang psikologi sudah kita pelajari di episode ke-6 yang judul videonya 7 dosa mematikan gitu ya. Walaupun sebenarnya dosa mematikan di trading itu nggak cuma 7 ya, lebih dari itu. Bahkan di video itu saya sampaikan memang udah lebih ya, kayak ada 9 atau 10 gitu. Tapi pada dasarnya itu banyak ya masalah psikologis yang sebenarnya nanti berdampak ke trading kita. Silahkan nonton saja videonya di episode ke-6 gitu ya. Ini ada lust, gluttony, greed, sloth, wrath, envy, sama pride ya, ego. Jadi related dengan itu kita bisa mengetahui bahwa banyak masalah yang bisa mempengaruhi trading kita dari sisi psikologis ya. Kemudian itu semua sebenarnya solusinya, walaupun sudah ada detail dibahas juga ya tentang konsekuensi dan sedikit solusinya, tapi kebanyakan solusi dari itu ada di risk dan money management. Itu kita bahas sampai 4 episode ke depan gitu ya. Episode 7 sampai 10 kita fokus ke mengatasi risiko dan bagaimana mengelola uang kita ya. Dan ternyata itu tujuannya menjawab ini supaya kita terhindar dari masalah-masalah psikologis ini. Makanya saling sinergi ya, saling bantu sebenarnya. Saling bantu. Karena kadang kita udah pakai risk dan money management, tapi kadang kita nggak bisa mengontrol psikologi kita, itu sama saja gitu ya. Sama saja. Tapi ini sudah sangat dibantu deh kalau teman-teman ikutin patokan yang saya berikan dalam mengelola risiko. Harusnya masalah-masalah seperti ini banyak yang sudah terhindar. Nggak semua ya, tapi banyak dari ini sudah dapat kita hindari. Yang penting kan, ini saya lupa dibahas di episode ke berapa. Yang penting sebenarnya kita jangan loss besar aja gitu ya. Episode 7 kayaknya gitu. Asalkan kita berhasil menghindari loss yang super besar, kita yang penting cuan dan lossnya netral, atau kadang suatu hari kita bisa cuan besar, otomatis profit expectancy-nya itu positif dan perlahan modal kita akan bertumbuh. Oke, di episode ke-7 kita awali dengan risk management ya. Bagaimana kita mengelola risiko tentunya. Kita awali dulu dengan berkenalan apa sih risiko yang ada di pasar saham gitu ya. Dan ternyata secara umum dapat dibagi menjadi 4 ya. Risiko fundamental, risiko likuiditas, risiko kerugian, capital loss, atau risiko gagal bayar, one prestasi. Ini sudah dibahas secara mendalam di episode ke-7 gitu ya. Next, setelah kita berkenalan dengan risikonya, saya sudah berikan juga beberapa solusi untuk masing-masing risiko, tapi khusus capital loss, caranya itu adalah membatasi kerugian gitu ya. Itu penting. Kenapa? Karena kita sudah belajar di episode ke-8
return itu asimetris. Kalau di sini BBCA turun sampai ke sini itu minus 18%, pada saat naik itu 22 hampir 23%. Jadi poin pertama yang perlu kita pahami adalah penurunan 18% kalau mau kita balik modal itu butuh kenaikan 22% ya, asimetris. Jadi seakan-akan aduh merugikan banget nih pasar saham gitu, naiknya lebih susah daripada turunnya gitu ya. Nah itu harus kita sadari gitu. Tapi sebaliknya kalau kita paham bahwa market itu asimetris, maka bisa kita manfaatkan untuk keuntungan kita. Ini justru pesan penting bahwa sebaiknya kita cut loss-nya itu secukupnya gitu ya, dalam batas yang sudah kita tentukan. Contoh di kasus ini, misalkan sudah turun tutup gap, itu nanti kita bahas lebih jauh. Jadi udah minus 4% di sini, kita cut loss dulu. Kita hentikan kerugiannya. Jadi bukan mengambil kerugian, kita hentikan kerugiannya. Mindsetnya jangan salah gitu ya. Jadi di sini kita hentikan kerugiannya dan BCA turun terus. Kalau kita break di bawah 22% itu lumayan banget. 22 minus 4%. Kita bisa profit yang sangat besar dibanding kita hold aja nunggu balik modal, nunggu BEP doang gitu ya. Jadi orang lain udah pada profit, kita yang nggak mau cut loss itu cuman BEP gitu. Itu pun kalau BEP, kalau turun terus gimana gitu. Kalau turun terus gimana gitu ya. Dan itu yang poin pentingnya, cut loss itu malah bikin kita untung gitu. Cut loss itu menghentikan kerugian, bukan justru mengambil kerugian gitu ya. Oke, itu dibahas di episode ke-8 ya. Episode ke-8 asimetris dari return gitu. Itulah kenapa jangan sampai kita ruginya terlalu besar. Rugi terlalu besar itu apa? Kita bahas di episode 8. Minus 10% modal ya. Bukan 10% minus kayak ini gitu. Tapi dari keseluruhan modal kalau sudah minus 10% itu masih taraf yang dapat diterima. Karena kenapa? Kalau kita mau balik modal, itu paling kita hanya kejar kerugian 1%-an gitu ya. 1%-an. Jadi modalnya masih dapat kita recover dengan effort yang tidak terlalu besar gitu ya. Apalagi kalau kita sudah cut loss lebih awal gitu ya, kita kontrol kerugian kita dari awal, otomatis kita nggak akan mengalami sesuatu yang sampai segitunya gitu ya, sampai minus 10% modal gitu. Palingan minus 5% modal itu udah parahnya gitu ya gitu. Bahkan marketnya buruk gitu, kita cuman minus 5% modal gitu. Dengan mengontrol risiko gitu ya. Nah itu silakan review di episode ke-8. Di episode ke-9 kita coba melakukan simulasi paling buruknya itu gimana sih, kita bisa loss beruntun berapa kali, dan muncullah tabel ini yang kita udah pelajari bahwa dengan win rate yang wajar 50-60%, kita ada kemungkinan ya, kemungkinannya sangat besar gitu, mengalami loss beruntun itu 5-7 kali dari 200 trade gitu ya, dari 200 trade. Itu sangat kemungkinan besar kita bisa mengalami itu. Itulah kenapa kita antisipasi ya risiko tiap transaksinya. Awalnya tadi kita sudah kontrol jangan sampai lebih dari 10% modal ya kerugiannya. Tapi karena bisa loss 5-7 kali beruntun, berarti ya masing-masing transaksinya jangan melebihi 2% modal. Oke, ini patokannya ya. 2% modal kalau kita risikokan itu sudah high risk gitu. Sarannya adalah risiko yang wajar itu 1% modal. Itu yang kita risikokan saat kita mau mengambil trade gitu ya, sebuah posisi. Itu sudah dibahas di episode ke-9. Dan akhirnya setelah kita sudah tahu per transaksi risiko wajarnya berapa, kita bisa membuat sebuah trading plan. Itu yang kita bahas di episode ke-10. Trading plan cara buatnya gimana? Oh, beli saham apa dulu? Itu yang harus kita jawab. Entry, stop loss, target di harga berapa? Baru modal yang kita mau entry itu berapa? Ini yang namanya lot sizing. Acuannya dari sini ya. Acuannya dari sini. Bahkan saya sudah kasih kalkulator lotnya, kalkulator sahamnya. Silakan di-download saja. Ada linknya di deskripsi yang episode 10 ya. Itu teman-teman download aja, bisa dibuka di Excel atau aplikasi spreadsheet lainnya gitu ya.
Oke, jadi episode 10 trading plan. Sebenarnya kalau teman-teman perhatikan semua poin-poin yang saya sharing dari episode ke-0 sampai ke-10 itu berkaitan dengan sebuah prinsip dari trading ya. Ngomong-ngomong ini kita bahas trading ya, jadi belum ngomongin investasi jangka panjang. Itu mindsetnya soalnya bisa berbeda, jadi teman-teman jangan kaget ya kalau loh katanya kalau diinvestasi kayak gini gitu. Nah ini hati-hati, ini yang kita bahas adalah prinsip trading gitu. Dan kebetulan saya ada 10 prinsip trading gitu ya. Jadi ini prinsip trading saya. Kalau teman-teman perhatikan sudah banyak yang saya bagikan dalam bentuk detail materinya ya. Yang pertama, improve your expectancy because there is no holy grail. Teman-teman fokus ke mengimprove profit expectancy saja gitu. Kenapa? Karena tidak ada istilahnya teman-teman bisa win rate 100%. Nggak ada yang mandraguna seperti itu gitu ya. Jadi kita fokus ke bukan win rate-nya, tapi expectancy-nya. Prinsip kedua, overtrade dan oversize itu biasa akan berujung ke banyak masalah trading lainnya gitu. Sehingga kita kontrol dengan money management. Tidak ada lagi yang namanya oversize, tidak ada lagi yang namanya overtrade, maka otomatis tidak ada lagi yang namanya greed, tidak ada lagi yang namanya FOMO, tidak lagi yang namanya masalah-masalah trading lainnya itu biasa muncul dari sini. Kenapa nggak mau cut loss? Ya gara-gara entry-nya kegedean ya, oversize gitu. Kalau udah nggak oversize ya otomatis itu bisa terhindari. Prinsip yang ketiga, bahwa trading itu terdiri atas 35%-nya psikologi, 30%-nya risk dan money management, 25% itu analisa, dan ada 10% faktor keberuntungan. Itu menurut saya gitu ya. Jadi kalau diperhatikan, dua hal yang paling penting itu adalah psikologi dan ngelola risiko. Ketika teman-teman sudah bisa melakukan dua hal itu, most likely teman-teman sudah tidak akan mengalami loss yang terlalu besar, semuanya terkontrol, dan tinggal masalah gimana cara lebih baik lagi. Oke, prinsip yang keempat, a good trade is a trade by plan. Trading yang baik adalah trading yang menggunakan perencanaan atau plan gitu ya. Dan itu kita sudah bahas di trade plan ya, episode ke-10. Prinsip kelima, cut the loss short and run the profit. Justru kerugian itu harus kita kendalikan, harus kita stop gitu ya. Tapi nanti keuntungan kalau bisa segede mungkin gitu ya. Itulah supaya rewardnya lebih besar dari risikonya. Profit lebih besar dari loss-nya. Otomatis profit expectancy kita tinggi. Kita nggak harus yang skill-nya itu mandraguna gitu ya. Nggak harus yang win rate-nya 95%. Nggak perlu. Yang penting fokus kita adalah porto kita dapat bertumbuh secara perlahan ya. Tidak harus secara cepat. Prinsip yang ke-6 dan ke-9 itu nanti berhubungan dengan materi-materi selanjutnya, jadi saya tidak bahas dulu. Tapi prinsip ke-10 itu yang penting kita profit dan kita terus belajar. Tiap kali kita cut loss itu sebenarnya jangan sedih, justru kita evaluasi. Oke, itu ada saya singgung sedikit di episode ke-10. Dan saya senang banget ya, jadi setelah saya sharing-sharing di YouTube Pak Frans, ternyata ada beberapa teman yang dapat rezeki ya dari materi yang saya bagikan. Ada yang teman-teman bahkan jujur aja itu kompetensinya jauh di atas saya gitu ya. Teman-teman ada yang dari modal 5 juta jadi 10 juta, itu sudah gain 100% ya dalam 3 bulan. Itu saya jujur aja saya dalam 3 bulan terakhir itu tidak gain sebesar itu gitu. Jadi saya ucapkan selamat gitu ya. Bisa jadi bahkan itu bukan karena materi saya tidak tahu gitu ya. Tapi patut diapresiasi ya sebuah gain 100% itu. Mudah-mudahan beliau dapat terus berkembang gitu ya. Tapi beliau sampaikan bahwa salah satu poin penting yang beliau dapat ya itu cuman beli saham yang uptrend gitu ya. Karena itu kondisinya kan positif sum game gitu. Dan dari sanalah beliau akhirnya dapat mendapatkan keuntungan yang luar biasa itu ya. Kalau downtrend ya saya cut loss, beliau sampaikan seperti itu. Jadi ini ada orang lain juga yang hubungi saya. Jadi beliau dari 65 juta sudah berkembang jadi 75 juta. Itu berarti sekitar
gain 15 atau 10%, 15% gitu. Jadi itu lumayan banget gitu ya. Padahal kondisi market sedang tidak baik ya. Market itu lagi sideways, tapi bisa profit seperti ini, jujur saja itu suatu yang patut dibanggakan gitu ya. Belum setahun loh gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih ya teman-teman yang sudah belajar dari sharing saya, dan ternyata teman-teman bisa menghasilkan profit yang luar biasa. Tapi untuk teman-teman yang misalkan belum mengalami profit seperti ini, tidak masalah gitu ya. Saya sudah sampaikan di episode ke-0 gitu. Oh ya, episode ke-0 saya ada singgung bahwa saya bukan guru saham gitu ya. Apalagi trader profesional, enggak gitu ya. Saya bahkan tidak tersertifikasi gitu. Jadi teman-teman anggap saya saja sebagai kolega, kita itu sama-sama belajar gitu. Ya saya akui aja jujur, saya enggak gain 100% ya dalam 3 bulan gitu. Itu luar biasa menurut saya gitu. Jadi saya bukan siapa-siapa teman-teman. Tapi ya mudah-mudahan apa yang saya alami dulu, kerugian besar yang saya alami dulu, saya harap tidak sampai teman-teman rasakan gitu. Jangan sampai teman-teman melakukan kesalahan bodoh yang saya lakukan di masa lalu gitu ya. Itu saya ada singgung di episode ke-0. Tapi itu, episode ke-0 ada yang saya tekankan juga, untuk yang belum profit nggak usah takut gitu ya, karena perjalanannya itu nggak instan gitu ya, nggak instan, tapi memang harus banyak belajar, banyak latihan, banyak evaluasi. Jadi jangan kaget, ada yang sudah untung, tapi kalau teman-teman masih rugi tidak masalah gitu ya, tidak masalah, belajar terus aja. Lalu kemudiannya apa nih? Kemudiannya kita akan fokus ke yang belum dibahas, yaitu 25% sisanya, yaitu analisa. Jadi next saya akan banyak bahas tentang chart, banyak trading, technical analysis, bandarmologi, dan seterusnya. Gitu. Tapi tentunya saya bahas di awal, mindset dan psikologi itu yang paling penting dulu ya. Sekarang akhirnya kita sudah bisa belajar analisa dengan mindset yang tepat. Gitu ya. Jadi teman-teman bukan belajar analisa karena win rate-nya biar tinggi, bukan seperti itu. Jadi kita belajar secara objektif di sini ya. Pasti ada rugi. Saya jujur aja buka-bukaan di depan. Nggak ada ya. Setelah saya ajarin ini, teman-teman akan profit terus-menerus. Tidak ada yang seperti itu. Oke. Kemudian dari komen-komen YouTube teman-teman juga ada yang bilang, next bikin podcast gitu ya bareng Pak Frans. Terus ada yang bilang collab ya, kolaborasi antara saya dan Pak Frans gitu ya, duo wiraguna gitu. Saya sudah hubungi Pak Frans, jadi Pak Frans setuju nanti kita akan adakan podcast ya. Saya juga belum tahu nanti sistemnya seperti apa. Pak Frans yang akan umumkan ya lewat grup belajar saham plus atau channelnya gitu. Jadi ditunggu saja, nanti kita akan ada podcast fokusnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar YouTube. Gitu ya. Atau nanti detailnya deh ya, Pak Frans yang akan kabarkan tanggalnya dan detailnya. Oke, jika teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan tuliskan dulu ya di kolom komentar. Mudah-mudahan pertanyaannya dapat saya jawab dengan kompetensi saya yang seadanya. Boleh tanyakan di grup atau di kolom komentar ya. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih semuanya. Ingat ya teman-teman, trade responsibly. Sampai jumpa di video selanjutnya.